Pada hari setelah Yohanes Pembaptis melihat Roh Kudus turun ke atas Yesus, ia memperkenalkan Yesus kepada dua orang muridnya dan berkata, "Lihatlah anak domba Allah." Tertarik dengan pemberitahuan tersebut, kedua orang itu meninggalkan Yohanes dan mulai mengikuti Yesus. Yesus memperhatikan mereka dan menanyakan apa yang mereka cari. Dengan segera mereka menjawab, "Rabi, di manakah engkau tinggal?" Yesus mengajak mereka ke rumah di mana ia tinggal, dan mereka menginap di sana dengan dia. Seorang dari mereka bernama Andreas. Andreas segera menemui saudaranya Simon Petrus. Ia berkata kepada Petrus, "Kami telah menemukan Mesias." Melalui kesaksian ini, ia menenangkan Petrus bagi Tuhan. Andreas adalah sebuah nama Yunani yang berarti gagah. Petunjuk lain dalam Injil menunjukkan bahwa Andreas kuat secara fisik dan seorang yang setia juga beriman. Ia dan Petrus mendiami sebuah rumah bersama. Mereka adalah anak dari seorang yang bernama Yunus atau Yohanes, seorang nelayan kaya. Kedua orang muda itu telah bergabung dengan ayah mereka dalam usaha penangkapan ikan. Andreas lahir di Betsaida di tepi danau Galilea. Meskipun Injil Yohanes menggambarkan pertemuan pertama Andreas dengan Yesus, ia tidak menyebutkan Andreas sebagai murid sampai beberapa lama kemudian. Injil Matius memberitahu bahwa ketika Yesus sedang berjalan menyusuri pantai Danau Galilea, ia memanggil Andreas dan Petrus dan mengajak mereka untuk menjadi muridnya. Cerita ini tidaklah bertentangan dengan kisah Yohanes, melainkan menambahkan detail yang baru. Jika dibaca dengan teliti dalam Yohanes 1 ayat 35-40, menunjukkan bahwa Yesus tidak mengajak Andreas dan Petrus untuk mengikuti dia pada pertemuan pertama mereka. Andreas dan seorang murid lain yang bernama Filipus memperkenalkan kelompok orang Yunani kepada Yesus. Karena alasan ini, kita dapat mengatakan bahwa Andreas dan Filipus adalah misionaris pertama tentang iman Kristen. Tradisi mengatakan bahwa Andreas menghabiskan tahun-tahun terakhir hidupnya di Sketia di sebelah utara Laut Hitam. Tetapi sebuah buku kecil berjudul Acts of Adio atau kemungkinan ditulis sekitar tahun 260, bercerita bahwa Andreas memberitakan Injil terutama di daerah Makedonia dan meninggal sebagai seorang martir di Patras. 89 tradisi Katolik Roma menceritakan bahwa Andreas disalibkan pada kayu salib yang berbentuk 10 sebuah simbol religius yang sekarang dikenal sebagai salib Santo Andreas. Juga dipercaya bahwa ia disalibkan pada tanggal 30 November. Jadi, Gereja Katolik Roma dan Gereja Ortodoks Yunani memperingati peristiwa itu pada setiap tanggal tersebut. Dewasa ini, Andreas menjadi santo pelindung untuk Skotlandia. Ordo Santo Andreas merupakan perkumpulan penyambut tamu di gereja yang berusaha terutama untuk bersikap sopan terhadap orang asing.